Good morning, kids. How are you today? As usual, in this lovely morning, we are going to learn again. Jadi, walaupun belajar di rumah, anak-anak jangan kendor semangatnya untuk belajar, ya. Nah, sekarang kita tepuk PPK dulu. Semua berdiri, oke? Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, karakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk semangat. 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 Salam literasi. Ayo membaca. Oke anak-anak, hari ini kita sudah memasuki subtema 3. Subtema 3 pembelajaran 1 dan 2. Jadi anak-anak jangan lupa ambil buku tema 3-nya, buka bukunya, dan kita mulai pembelajarannya. Jangan lupa, sebelum itu kita berdoa dulu yuk. So, everybody fold your hand and let us pray. Dear Almighty God, thank you for today. Now, we want to study. Please open our heart and open our mind. Please our teacher and also our parents. Thank you God. Amen. Oke, kita sudah selesai berdoa dan semangat juga sudah. Marilah kita mulai pembelajarannya. In count 1, 2, 3. Anak-anak, hari ini kita sudah memasuki tema 3, subtema 3, pembelajaran 1. Coba lihat di situ ada gambar Siti yang sedang mengumpulkan sumbangan. Kira-kira ada apa ya? Mari kita baca bersama-sama. Budaya tolong menolong. Hari ini Siti belajar dengan ceria. Siti bersama teman-teman berdoa dan memberi salam kepada ibu guru. Ibu guru menyampaikan pengumuman. Pengumuman itu berisi berita tentang banjir di lingkungan sekolah. Seluruh siswa ikut membantu. Mereka mengumpulkan uang sumbangan. Sumbangan dari siswa dikumpulkan setiap kelas. Kemudian dari setiap kelas dikumpulkan untuk disalurkan. Seluruh siswa merasa senang dapat membantu korban banjir. Nah, jadi anak-anak, apa yang dilakukan Siti? Nah, mereka menceritakan tentang Siti dan teman-teman yang menerapkan budaya tolong-menolong anak-anak. Budaya merupakan suatu yang menjadi kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat anak-anak. Contoh, budaya bangsa Indonesia adalah tolong-menolong. Nah, tolong-menolong anak-anak artinya saling membantu. Jadi, budaya tolong-menolong harus kita lestarikan agar dapat meringankan beban sesama dan mempererat persaudaraan. Mari kita diskusikan tentang gambar di bawah ini anak-anak. Jadi, kita akan membuat cerita berdasarkan gambar. Nah, mari kita baca teks yang Miss buat ya. Pada suatu hari, hujan turun deras sekali dengan awan yang sangat gelap. Hujan deras yang tak kunjung reda mengakibatkan banjir. Rumah-rumah warga terendam oleh banjir. Akhirnya warga mengungsi ke tempat yang kering dan menyelamatkan barang-barang berharga yang dapat mereka bawa. Siti ingin membantu korban bencana banjir. Siti mengajak teman-teman lainnya untuk mengumpulkan sumbangan. Sumbangan yang telah dikumpulkan diberikan kepada korban banjir. Siti dan teman-temannya menerapkan budaya tolong-menolong. Nah, jadi itulah cerita yang bisa Miss buat berdasarkan gambar yang telah kita lihat bersama-sama anak-anak. Kita melanjutkan ke halaman berikutnya. Hasil sumbangan dari siswa terdapat berbagai pecahan uang. Siti dan teman-teman mengelompokkan mata uang. Setiap kelompok bernilai sama. Nah, jadi
di situ ada beberapa keping pecahan uang logam, tapi setiap kelompoknya bernilai Rp500. Nah, nilai sekelompok uang dapat dihitung dengan menjumlahkan nilai setiap pecahan uang. Kelompok uang yang berbeda dapat bernilai sama atau setara. Jadi bisa kita gabungkan pecahan-pecahan uang tersebut untuk membuat nilai yang sama anak-anak. Contohnya ada 4 keping nilai Rp100. Berarti 100 ditambah 100 ditambah 100 tambah 100 hasilnya menjadi 400 kan anak-anak. Itu samalah dengan 2 keping pecahan uang 200 anak-anak. Jadi 200 ditambah 200 sama dengan 400. Jadi beda pecahan uangnya tapi sama nilainya. Nah, lihat ada 200 tambah 200 tambah 200. Nah, ini adalah hasilnya 600. Kira-kira pecahan uang yang mana yang mendapatkan hasil 600 juga anak-anak? Apakah gambar di atas? Bukan ya. Apakah gambar number 2? Ada pecahan uang 500 dan uang 200. Tidak ya, karena ini 500 ditambah 200 hasilnya 700. Apakah pecahan uang 500 dengan 100? Ya, benar. Karena 500 ditambah 100 rupiah itu hasilnya adalah 600. So, anak-anak boleh berlatih ya. Nah, budaya tolong menolong sangat penting. Siti bersama beberapa teman dan ibu guru memberikan bantuan kepada korban banjir. Gambarlah keadaan lingkungan yang terkena banjir. Jadi langkah-langkah membuat gambar imajinatif. Yang pertama, siapkan alat dan bahan untuk menggambar, boleh pensil, krayon, pensil warna atau spidol dan penghapus anak-anak. Lalu bayangkanlah sesuatu yang ingin anak-anak gambar. Tuh. Nah, 3, mulailah membuat sketsa hal yang kamu bayangkan atau di kertas gambar. Lalu tebalkanlah sketsanya. Itu dia. Setelah kita membuat sketsa, kita boleh mewarnai sketsa kita. Nah, sehingga jadilah gambar imajinatif tentang banjir. Oke anak-anak, jadi ini adalah latihan soal yang harus kalian kerjakan. Nah, setelah ini kita akan langsung melanjutkan ke pembelajaran 2. Oke, stay tune anak-anak. Baik anak-anak, seperti yang Miss Eka bilang tadi, kita akan melanjutkan ke tematik tema 3, subtema 3, pembelajaran 2. Nah, tujuan pembelajaran kali ini kita akan memahami isi teks tentang kehidupan sosial, lalu mengelompokkan perbedaan individu berdasarkan agama di sekolah. Nah, kita lihat di situ ada permainan bola tangan. Nah, Siti dan teman-temannya sedang bermain permainan bola tangan. Bisa kalian lihat dari gambar tersebut. Nah, di situ ada gerakan melempar dan menangkap dengan bola besar. Oke. Nah, permainan bola tangan. Ada bola besar dan ada bola kecil anak-anak. Jadi cara memainkan bola besar yaitu dengan menggunakan tangan atau kaki. Sedangkan cara memainkan bola kecil itu dengan menggunakan alat ya anak-anak. Nah, contoh bola besar adalah bola basket, bola sepak dan juga bola voli anak-anak. Sedangkan contoh bola kecil itu ada bola kasti, kemudian bola tenis meja dan bola tenis lapangan. Itu termasuk contoh bola kecil. Permainan bola tangan mirip dengan sepak bola. Perbedaannya dilakukan dengan tangan anak-anak. Lalu, lakukan permainan bola tangan dan lakukan gerakan lempar tangkap bola secara berpasangan. Ini bisa kalian praktekkan di rumah bersama kakak atau mama di rumah ya nak. Mari kita baca bersama. Budaya kerukunan beragama. Yuk kita baca bersama. Setelah berolahraga, siswa masuk ke dalam kelas.
Guru membimbing siswa dalam belajar kelompok. Setiap kelompok mendapatkan tugas dari guru. Mereka berdiskusi dan saling bekerja sama. Beberapa siswa berbeda suku, bahasa, dan agama. Semua kompak saling menghargai. Nah, jadi kita bisa contoh dari sini, walaupun berbeda anak-anak, kita harus tetap saling menghargai satu sama lain. Nah, kita bisa menemukan kosakata dari tentang kerukunan beragama dan budaya di situ ya, Nak. Seperti suku, bahasa, agama, dan menghargai. Itu adalah contoh kosakata tentang budaya kerukunan beragama. Lalu, suku. Suku itu artinya golongan manusia yang anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya. Contohnya ada suku Batak, suku Jawa, ya kan? Nah, di Indonesia itu ada 6 agama yang diakui anak-anak, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, dan Buddha. Lalu ada agama Konghucu anak-anak. Jadi keenam agama ini sudah diakui di Indonesia. Lalu, lakukan pengamatan atas teman sekolahmu tentang keberagaman agama. Catatlah hasil pengelompokan kalian. Oke, jadi di kelas kita ada 21 anak dan bermacam-macam agama yang dianut ya kan anak-anak. Nah, anak kalian boleh mengelompokkan nama-nama teman kalian. Nah, di sini ada pengamatan kelompok di Siti. Lalu kita bisa menjumlahkan berapa anak-anak yang berbeda agamanya ya kan. Kemudian apa sih sikap kita terhadap teman yang berlainan agama? Jadi nak, walaupun berbeda-beda agama, kita tidak boleh membedakan teman. Kita harus saling menghargai dan menjaga kerukunan dengan teman. Jadi semua harus ditemani walaupun berbeda. Oke. Di sini ada soal, anak-anak boleh mengerjakannya di buku ya anak-anak, di buku catatan yang telah diambil. Jangan lupa untuk menuliskan soalnya dan membahas PBT. Thank you for today and goodbye. Dikunjungi di hari Senin. Jadi anak-anak persiapkan dirinya